Pernahkah terlintas di benak kalian bahwa mencari ikan bisa menjadi perkara antara hidup dan mati? Film ini membawa kita menyelami kisah sekelompok nelayan yang mengarungi samudra bukan karena mereka gila, melainkan sebab perut yang kosong dan harapan yang perlahan menipis. Tatkala dompet tak lagi bersuara dan laut menjadi satu-satunya tempat menggantungkan asa. Selamat datang di Film Posting. Bersama saya, Dayat, mari kita menelusuri kisah yang begitu mengharukan, seraya menyisakan getir di dada. Inilah The Perfect Storm. Pada tahun 1991, di sebuah pelabuhan nelayan di Gloucester, Massachusetts, dua kapal terlihat merapat dari pelayaran panjang mereka. Setelah 2 bulan mengarungi lautan, keduanya akhirnya merapat ke daratan, membawa harapan akan tangkapan yang melimpah. 2 kapal itu bernama Andrea Gale dan Hannah Boden. Andrea Gale dinakodai oleh Kapten Billy Tyne, seorang pelaut berpengalaman yang telah lama menggantungkan hidupnya di lautan. Sedangkan Hannah Boden berada di bawah komando Kapten Linda Greenlaw, seorang perempuan tangguh yang disegani di kalangan nelayan. Kepulangan kedua kapal tersebut disambut hangat oleh masyarakat Gloucester. Seorang perempuan bernama Christina bahkan tampak berlari kalut ke arah pelabuhan, seraya membawa harap untuk segera memeluk suaminya Bobby. Tatapan nanar di wajahnya mencerminkan rindu yang tertahan sekian lama. Bobby sendiri sejatinya masih terbilang baru dalam dunia nelayan. Sebelumnya ia hanyalah seorang buruh pabrik, namun keadaan memaksanya banting setir. Terdesak oleh utang yang menumpuk, ia pun memilih menjadi nelayan demi upah yang katanya bisa mencapai $3.000. Namun kala tiba saat pembagian hasil, Bobby dibuat kecewa bukan main. Upah yang diterimanya hanyalah $2.000. Wajahnya seketika kalut, kecewa bercampur heran. Pemilik kapal sekaligus pengepul ikan, Bob Brown, menjelaskan bahwa jumlah $3.000 itu adalah upah kotor sebelum dipotong biaya umpan, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya. Tak lama setelah itu, Bob meminta Billy dan Linda untuk menghitung hasil tangkapan masing-masing. Tanpa menunggu lama, semua ikan mulai diturunkan dari kapal. Namun hasil tangkapan Billy kali ini sangat mengecewakan. Bob yang menyaksikannya pun langsung membandingkan Billy dengan Linda, yang hasil tangkapannya berkali lipat lebih banyak. Bob bahkan mengancam tak akan lagi mengizinkan Billy menjadi nakoda kapalnya bila tak mampu membawa hasil yang lebih baik di pelayaran berikutnya. Kala malam menjelang, Billy dan para awak kapalnya berkumpul di sebuah bar milik ibu Bobby. Suasana di sana cukup santai, diisi tawa dan kelakar dari Bobby, Murph, Bugsy, dan Alfred. Namun Alfred tak tampak di tempat karena sedang larut dalam rindu kepada istrinya. Di tengah obrolan, Billy menyampaikan kabar bahwa 2 hari lagi mereka harus kembali berlayar. Christina yang malam itu menemani Bobby tampak kecewa mendengar suaminya akan kembali melaut. Apalagi saat tahu Bobby tak keberatan ikut kembali bersama Billy. Ia hanya diam, tak kuasa berkata-kata, seraya menahan amarah dan sedih dalam diam. Bobby mencoba memberi pengertian. Ia terpaksa pergi demi melunasi hutang-hutang mereka. Ia berjanji bahwa ini akan menjadi pelayarannya yang terakhir sebelum mencari pekerjaan lain yang lebih aman. Keesokan paginya, Bobby dan para awak kapal mulai menyiapkan perlengkapan untuk pelayaran berikutnya. Tujuan mereka, Grand Banks, wilayah laut yang dikenal kaya akan ikan. Sementara itu, Billy menyempatkan diri pergi ke bengkel las untuk mencari tambahan awak kapal. Ia mendatangi Sally, seorang tukang las yang sebelumnya pernah bekerja menangkap ikan menhaden, namun diberhentikan tepat di hari buruh. Tanpa pikir panjang, Sally menerima ajakan Billy untuk bergabung kembali ke laut. Namun saat Sally bertemu para awak lain, ketegangan tiba-tiba mencuat. Ia langsung menantang Murph, karena rupanya Murph pernah merebut kekasihnya. Nyaris terjadi perkelahian, hingga akhirnya ibu Bobby turun tangan dan melerai mereka. Ia memperingatkan agar mereka rukun saat berada di atas kapal nanti. Esok paginya, sebelum Bobby kembali berlayar, Christina diam-diam menyelipkan sebuah surat ke dalam tas suaminya.
Ia mengungkapkan firasat yang tak enak di dalam hati, meski tak mampu menahan kepergian Bobby. Hidup harus terus berjalan, dan utang tak akan lunas dengan diam di daratan. Akhirnya, kapal Andrea Gale dengan Bobby dan para awak lainnya di dalamnya mulai berlayar menembus lautan yang kala itu masih tampak tenang. Di tengah pelayaran, tatkala kapal Andrea Gale mulai menjauh dari daratan dan segala hiruk-pikuk kehidupan kota, Bobby akhirnya menemukan sebuah surat yang diselipkan diam-diam oleh Christina. Dalam surat itu, Christina menulis bahwa ia senantiasa menantikan kepulangan Bobby, seraya berharap pelayaran ini benar-benar menjadi yang terakhir. Kata-katanya sederhana, namun cukup membuat dada Bobby menghangat dan pikirannya terbayang akan rumah. Tak lama setelah itu, Bobby menghampiri Billy di ruang nakhoda. Di sana, ia mendapati Billy tidak seperti biasanya. Tatapan Billy tampak kosong, seolah lautan yang biasanya menyambutnya dengan gairah kini berubah menjadi cermin kesepian. Bobby sempat mengira bahwa lautan adalah rumah sejati bagi Billy, namun ternyata Billy sedang dirundung rindu. Ia merindukan anak-anaknya di Florida. Sejak bercerai, Billy tak pernah lagi menatap wajah buah hatinya. Ia berkata, jika pelayaran kali ini usai, ia akan pulang sejenak hanya untuk melihat anak-anaknya, walau sebentar. Sementara itu jauh dari mereka, di kantor BMKG di Boston, seorang ahli meteorologi tengah dilanda kegelisahan. Ia menatap layar radar dengan sorot mata kalut. Tanda-tanda badai besar mulai muncul di jalur antara Bermuda dan Ice Island. Ia segera memerintahkan asistennya untuk menyebarkan peringatan cuaca kepada masyarakat. Hari berikutnya, kapal Andrea Gale telah mencapai perairan Grand Banks. Billy memerintahkan para awaknya untuk segera menyebar pancingan. Malam pun tiba dan suasana kapal tetap bergelora. Sally yang dikenal tengil mencoba mencairkan suasana dengan kelakar khasnya. Namun Merv justru menanggapinya dengan sinis, hingga keduanya kembali terlibat cekcok. Billy yang geram segera melerai mereka. Dengan suara tinggi, ia memperingatkan, jika keributan seperti ini terus terjadi, ia tak segan-segan melabuhkan kapal dan menyeret mereka ke pihak berwenang. Mau tak mau, Sally dan Merv pun berdamai. Meski raut wajah mereka masih menyiratkan kekesalan, mereka terpaksa menahan diri. Kala malam semakin larut dan para awak mulai terlelap, tiba-tiba terdengar suara klakson kapal, tanda bahwa mereka harus menarik pancingan yang telah ditebar sejak siang. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Tanggapan mereka jauh dari harapan. Meski demikian, malam berikutnya mereka tetap menebar umpan. Tak peduli hujan mengguyur tubuh mereka tanpa ampun. Hingga pada akhirnya, indikator pancing bergerak dengan cepat. Itu pertanda ada sesuatu yang besar di ujung kail. Dengan semangat membara, mereka segera menariknya. Namun pagi harinya semangat itu kembali padam. Hampir semua kail kosong dan sekalinya berisi hanya ikan-ikan kecil yang mereka dapat. Bobby pun naik ke anjungan, berbicara pada Billy mengenai hasil tangkapan yang semakin menyusut.
Billy merasa diremehkan, sontak tersulut emosi. Ia menegaskan bahwa kepercayaan terhadap kapten adalah hal utama. Meski seringkali kapal mereka gagal menemukan tempat terbaik, Billy tak pernah pulang dengan tangan kosong. Ia yakin hasil besar masih menanti mereka di ujung pelayaran ini. Malam pun kembali datang. Dalam hujan deras, mereka kembali menyiapkan umpan. Kala itu, Sally terpeleset membuat tongkat cahaya jatuh berhamburan di geladak. Bobby dan Bugsy segera membantunya, sementara Murph masih sibuk dengan umpannya sendiri. Tiba-tiba, kail yang Murph pegang tersangkut dan menembus tangannya. Seketika, tubuhnya terseret ke laut. Tanpa pikir panjang, Sally langsung terjun ke dalam lautan yang menggila. Bobby pun menyusul, berupaya membantu menyelamatkan Murph dari maut yang nyaris merenggutnya di kedalaman samudra. Dan syukurlah, Murphy pun berhasil diselamatkan. Tatkala Billy berusaha mencabut besi kail yang masih tertancap di tangannya, raut wajah Murphy menunjukkan kesakitan yang tak terperi. Namun ia tetap bersyukur karena nyawanya masih terselamatkan. Kala mengucapkan terima kasih kepada Bobby, Bobby justru memberitahu bahwa Sally lah orang pertama yang terjun ke laut untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, Murph pun terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengucap terima kasih dan meminta maaf kepada Sally atas semua sikap buruknya selama ini. Dalam sunyi yang singkat, tatapan mereka saling bertaut, tatapan nanar yang menyimpan sesal dan pengampunan sekaligus. Hari demi hari berlalu, dan hasil tangkapan tak kunjung membaik. Pancingan-pancingan terus ditarik dalam keadaan kosong, seraya cuaca semakin memburuk. Tanpa peringatan, sebuah ombak besar menghantam dari samping, membuat mereka terguling di geladak. Kejadian itu membuat para awak mulai goyah. Mereka meminta kepada Billy agar mereka pulang saja. Mereka merasa bahwa lautan sedang memberi pertanda, ikan yang sedikit, insiden Murphy, dan kini ombak besar. Semua itu seakan menjadi isyarat untuk berhenti. Apalagi firasat buruk semakin menguat di hati masing-masing. Namun Billy tetap bersikukuh. Ia mengajak mereka berlayar ke Flemish Cap, sebuah wilayah perairan yang menurut pengalamannya penuh dengan ikan. Meskipun hati mereka gamang, mereka akhirnya menyetujui keputusan kapten. Dalam pelayaran menuju Flemish Cap, Billy menghubungi Linda melalui radio frekuensi tunggal. Ia memberitahu bahwa kapalnya akan menuju wilayah tersebut. Linda yang mendengar kabar itu langsung panik. Ia baru saja menerima informasi bahwa akan ada badai besar yang bisa menghantam dari 3 arah sekaligus. Ia memohon pada Billy agar mengurungkan niatnya. Namun suara Linda yang cemas tak menggoyahkan Billy. Dengan tenang, ia memutuskan tetap melanjutkan perjalanan. Dan sesampainya di Flemish Cap, mereka pun menuai hasil. Lebih dari 27 ton ikan todak berhasil mereka tangkap. Jika ditaksir nilainya bisa mencapai 950 miliar rupiah. Tawa bahagia sempat membuncah, seolah seluruh penderitaan mereka sebelumnya terbayar lunas. Namun kegembiraan itu hanya sekejap. Bugs, salah satu awak kapal, tiba-tiba melaporkan bahwa mesin pendingin untuk menyimpan hasil tangkapan mereka telah rusak total, tidak bisa diperbaiki. Seketika, suasana kapal berubah sunyi. Harapan yang baru saja tumbuh kini kembali runtuh. Billy pun mengambil keputusan. Mereka harus segera pulang, agar ikan-ikan tersebut masih layak dijual saat tiba di daratan. Tak lama kemudian Billy menerima sebuah faksimile yang menunjukkan pergerakan badai. Ia menunjukkannya kepada seluruh awak, seraya menjelaskan bahwa ada badai besar yang menghalangi jalur pulang mereka. Jika mereka menunggu badai itu reda, maka ikan-ikan itu akan membusuk. Maka, dengan pertimbangan berat dan tanpa banyak pilihan, mereka kompak memutuskan untuk menerjang badai itu.
Sementara itu, di tempat lain, seorang ahli meteorologi bersama asistennya tengah mengamati grafik pergerakan angin. Dengan raut kalut, ia menjelaskan bahwa dua badai besar sedang bertabrakan. Ia menduga gabungan badai itu akan menjadi bencana paling dahsyat sepanjang tahun. Dan benar saja, tatkala kapal Andrea Gail melintas di antara dua badai itu, mereka kini tengah menghadapi ombak-ombak raksasa yang menggelora. Billy dan Bobby bahu-membahu menarik tuas kemudi, berjuang menjaga keseimbangan kapal dari hempasan laut yang menggila. Di saat yang bersamaan, Linda menerima faks baru dari pusat meteorologi yang menyatakan bahwa badai telah mencapai titik maksimal. Ia segera mencoba menghubungi Billy, memintanya memutar arah. Namun sialnya, radio kapal Billy rusak. Suara Linda terdengar putus-putus, dan akhirnya ia gagal menyampaikan peringatan itu. Dan dengan sekuat tenaga, Linda terus-menerus mencoba menghubungi penjaga pantai Boston. Seraya matanya nanar menatap layar radio yang mulai berkedip lemah, ia berharap pesan daruratnya sampai agar Billy dan semua awak kapal Andrea Gail segera diselamatkan. Syukurlah, pesan itu terdengar jelas oleh penjaga pantai. Tanpa banyak pikir, regu penyelamat segera diberangkatkan menuju lokasi terakhir kapal Billy. Namun badai yang melanda bukan badai biasa. Di tengah perjalanan, helikopter penyelamat harus meminta pengisian bahan bakar dari pesawat tanker karena sebelumnya mereka telah melakukan misi penyelamatan terhadap awak kapal layar lain. Sayangnya, upaya pengisian itu gagal. Angin yang mengamuk membuat manuver jadi mustahil. Dan tak lama kemudian, mesin helikopter mati total. Para penyelamat tak punya pilihan selain melompat ke lautan, bertaruh nyawa demi tugas mereka. Sementara itu di atas kapal Andrea Gail, Bobby terlihat tengah berjuang memperbaiki antena kapal yang telah terhempas angin. Ia mencoba memulihkan komunikasi yang kini telah putus. Usai itu, ia kembali ke anjungan dan melaporkan pada Billy bahwa antena mereka telah hilang tersapu oleh badai. Dengan nada putus asa, Bobby menyarankan agar mereka segera berbalik arah sebelum semua terlambat. Namun Billy tetap teguh dengan pendiriannya. Ia yakin mereka bisa menerobos badai ini, tak peduli seberapa besar risikonya. Tapi takdir seakan mulai bersuara. Tiba-tiba, jangkar penyeimbang yang ada di sisi kapal terlepas dari pengaitnya dan menghantam kaca depan ruang kemudi hingga pecah berantakan. Melihat itu, Billy sendiri turun tangan, menantang ombak yang bergulung-gulung liar demi melepaskan jangkar itu dari posisi berbahaya. Tubuhnya terombang-ambing, naik turun di geladak kapal yang licin dan berguncang hebat. Sesudahnya, para awak kapal segera mengambil papan kayu untuk menutup kaca jendela yang pecah. Mereka semua kemudian berkumpul di anjungan kapal, seraya menarik napas panjang dalam dingin dan getirnya malam. Di saat itulah Billy akhirnya tersadar bahwa nyawa mereka jauh lebih berharga dibanding seberapapun banyaknya ikan yang mereka tangkap. Akhirnya, Billy pun memutuskan untuk putar balik. Kapalnya diarahkan menjauh dari badai, menantang nasib yang belum pasti. Bersama Bobby, ia mencoba membelokkan haluan. Meski kapal sempat terbalik dihantam gelombang raksasa, mereka berhasil mengendalikannya. Dan kini satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah berserah, seraya memanjatkan doa kepada Sang Pencipta agar esok pagi mereka dapat kembali pulang. Tatkala harapan mulai menyala, langit perlahan tampak cerah,
Cahaya itu seolah memberi janji bahwa badai akan segera berlalu. Namun tak lama, awan hitam kembali bergulung, menutup langit dan harapan dalam sekejap. Lalu terdengarlah suara Billy, pelan namun tegas, "Badai ini belum melepaskan kita." Dan benar saja, gelombang setinggi 30 meter mulai menjulang, bersiap menelan segalanya. Semua awak kapal yang terjebak di dek langsung kalut. Mereka ketakutan, tak mampu berbuat apa-apa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah pasrah pada nasib. Sementara itu, Billy mengajak Bobby keluar melalui jendela kapal. Tapi Bobby menolak. Sebagai kapten, Billy merasa bertanggung jawab tenggelam bersama kapalnya. Maka, ia memilih tetap di sana. Bobby pun akhirnya naik ke permukaan seorang diri, terombang-ambing di tengah samudra yang mengamuk. Dalam hatinya ia meminta maaf pada Christina karena sepertinya ia tak akan mampu menepati janji pulang dengan selamat. Namun meski raganya akan lenyap ditelan badai, cintanya pada Christina ia yakini akan abadi selamanya. Setelah badai reda, helikopter penyelamat terus menyisir lautan. Harapan demi harapan disemai, tapi sayangnya selama lebih dari seminggu pencarian tak satu pun kru Andrea Gail ditemukan selamat. Bobby, meski berhasil lolos dari kapal yang karam, nyatanya tak sanggup bertahan dari ganasnya laut yang tak mengenal belas kasih. Kepergian mereka menyisakan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tapi juga bagi seluruh warga Gloucester, sebuah kota nelayan yang hidup bersama laut, dan kini harus merelakan 6 jiwa terbaiknya kembali ke pangkuan samudra. Meski tak ada pemakaman yang bisa mereka datangi, nama-nama itu, Billy, Bobby, Bugsy, Murph, Alfred, dan Sally akan selalu hidup dalam kenangan. Dan tak lama setelahnya, nama-nama mereka pun diabadikan di sebuah museum sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah surut, bahkan oleh badai terbesar sekalipun. Dan begitulah akhir dari kisah para nelayan tangguh. Mereka yang tak hanya menantang gelombang, tetapi juga menggugat nasib yang tak selalu berpihak. Tatkala langit tampak tenang, siapa sangka badai tengah mengintai. Sebagaimana hidup, kerap menyimpan amarah di balik diamnya. Ini bukan sekadar cerita tentang kapal yang hilang ditelan ombak. Ini adalah kisah tentang harapan yang tak pernah padam, pengorbanan yang diam-diam menyayat, dan pilihan yang diambil meski tak seorang pun tahu apakah akan kembali atau tenggelam. Saya Dayat, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.